jadi plafon itu adalah harga. Di mana dengan harga 140 juta ya mau tidak mau itulah yang bisa dikembangkan oleh para developer saat ini. Kalau tidak, developer akan mengalami kerugian. Tetapi ini juga secara tidak langsung menjadi bibit untuk timbulnya kekumuhan apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Apalagi kalau konsepnya adalah rumah tumbuh sementara rumahnya sendiri tidak disiapkan untuk tumbuh secara vertikal, pasti akan tumbuh secara horizontal. Dan ketika tumbuh secara horizontal maka akan tercipta kepadatan, kemudian prasarana ruang hijau juga akan semakin berkurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin kita sudah mulai harus berpikir untuk MBR ini perlu kita dorong untuk diarahkan kepada hunian vertikal ke depan. Karena hunian vertikal lebih mudah untuk dikontrol, masyarakat secara individu tidak dapat melakukan ekspansi ruang. Sehingga kualitas ruang kita juga akan tetap terjaga dan kekumuhan itu bisa dicegah. Ini hanya untuk pemikiran saja. Tidak berarti bahwa MBR akan menjadi kekumuhan, tetapi berpotensi ke arah sana apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Baik, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat tukar pengalaman dan kerjasama penanganan permasalahan permukiman kumuh yang akan diselenggarakan dalam waktu 3 hari ke depan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sutanto selaku Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang telah berkenan membuka acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara rapat tukar pengalaman dan kerjasama penanganan permasalahan permukiman kumuh secara resmi telah dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur PMO Jabodetabek Punjur kepada Bapak Wisnu Broto Sarosa, dipersilahkan. Boleh beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Agus Sutanto, teman saya nih, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ini posisi yang menggantikan saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Indrawati Fatimah, MPSD, sebagai narasumber, dan juga Bapak Dr. Eng Inyuman Suluh Wijaya, STMT. Terima kasih Pak sudah bersedia jauh-jauh kemari Pak. Dari Universitas Brawijaya, Ibu dari Universitas Trisakti. Kita memang akan melihat dari berbagai perspektif begitu. Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 metropolitan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Bappenas ya, dari ujung Bappenas ya, dari ujung barat di Mebidangro, ya, Medan, Metropolitan Medan, sampai ke ujung timur di utara, Metropolitan Manado, ya, Bimindo, Minasa, Manado. Hadir di sini ada 52, kami laporkan Pak Direktur, 52 peserta, ya, ini memang situasi di mana bulan-bulan penuh Bu, ya, jadi memang kalau kita lihat semua hotel penuh, dan tadi pagi saya ada acara, siang juga ada acara di Hotel Pullman, itu juga begitu, kami kumpul dengan komunitas dan ternyata banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan di akhir tahun ini, mungkin karena dengan komunitas dan ternyata banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan di akhir tahun ini, mungkin karena selama ini agak terhambat karena PPKM ya, sehingga banyak diselenggarakan di bulan-bulan November ini. Bapak sekalian, mungkin bisa kami juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kota Yogyakarta yang sudah hadir. Terima kasih sekali Pak dalam kesibukan Bapak.
sudah berkenan hadir di sini. Kemudian Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Surakarta. Kemudian Kepala Kantor Pertahanan Kota Salatiga, kawan kami ini ada di sini ya. Kemudian Kepala Bapeda Kota Salatiga. Kemudian Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, atau 7 sebenarnya. Yang pertama adalah masalah banjir ya. Di situ kita banyak deal dengan masalah sungai, situ-situ, kemudian ada masalah sampah, kemudian ada masalah air bersih, kemudian ada masalah kawasan kumuh. Cetan ya, kami bekerja sama dengan BPJT, Badan Pengelola BPTJ, maaf, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kemudian ya, kami bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan juga PU tentunya dalam pembuatan tanggul-tanggul dan juga pengendalian kawasan hulu ya, kawasan hulu dan di kawasan daerah-daerah resapan air. Ini yang menjadi komitmen kami. Bapak Ibu sekalian, lembaga ini dibentuk sebenarnya ingin meningkatkan efektivitas dari badan sejenis yang sudah pernah ada, yaitu BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan yang dibentuk melalui Permendagri nomor 6 tahun 2000. Karena di dalam BKSP itu tidak melibatkan pemerintah pusat. Sementara kita tahu bahwa persoalan metropolitan Jakarta yang merupakan ibu kota dan lintas provinsi itu harus melibatkan pemerintah pusat. Seperti 4 modus operandi, ya, pertama adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi dari program-program kegiatan di KL-KL yang terkait ya, di 6 isu strategis atau 7 isu strategis tadi dan juga dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kami memfasilitasi ya, mencoba mengurai gitu persoalan-persoalan dengan melibatkan stakeholders, berbagai stakeholders dalam isu-isu, mungkin waktunya nggak akan cukup menjelaskan ini. Ada beberapa isu-isu lokal, isu-isu kasus-kasus khusus yang kita harus urai begitu ya. Kemudian pengembangan inovasi, kami mengusulkan beberapa inovasi regulasi ya tentang bagaimana mengelola situ ya yang saat ini terjadi ambiguity ya antara pemerintah pusat kemudian dengan provinsi dan kabupaten kota, kemudian juga masalah pengaturan sungai. Sekarang kalau mau provinsi ataupun kabupaten mau mengeduk itu melakukan pengerukan terhadap situ ataupun sungai, itu harus minta rekomendasi teknis dari Ditjen Sumber Air. Dan itu banyak sekali keluhan dan kita akan coba memberikan masukan-masukan terhadap ke Menteri PUPR. Kemudian yang berikutnya adalah filling the gap. Filling the gap ini kita masuk kepada urusan-urusan yang pemerintah daerah kurang berminat atau tidak menanganinya. Seperti misalnya masalah sampah, Pak. Sampah itu ada 8 ya TPA ya di sekitar. Di timur ada 3, di barat ada 3, di Tangerang Raya di selatan ada 2 dan di timur ada 3. Itu menurut catatan kami 2-3 tahun ke depan ini itu sudah akan over capacity, Pak. Dan itu akan menjadi persoalan yang besar kalau kita tidak melakukan langkah-langkah reduksi dari hari ini ya. Kalau di sampah itu kan ada reduksi, kemudian daur ulang dan guna ulang dan daur ulang, recycle dan reuse. Nah ini kita coba dengan melibatkan komunitas, ya dengan komunitas. Jadi kita bergerak masyarakat, komunitas segala macam untuk membantu menjahit begitu, mengklekkan dengan program-program Pemda. Begitu juga tadi sore kami diskusi dengan komunitas pejalan kaki, komunitas segala macam. Kita mendengarkan dari mereka. Banyak sekali ada komunitas-komunitas yang bergerak di bidang transportasi dan seperti itu ya, pejalan kaki, pedestrian segala macam. Kita dengarkan mereka dan seperti apa sehingga kita perlu sampaikan. Kemudian yang Bapak Ibu sekalian, hal itu yang sebenarnya kita lakukan. Mungkin sedikit tentang struktur organisasi kami. Ini struktur organisasinya ya, jadi ada yang di atas yang biru itu ada menteri kami, Pak Sofyan Jalil, kemudian wakilnya adalah Menteri PPN, Kepala Bappenas, kemudian dengan negeri, kemudian sebelah kiri itu ada 3 gubernur dengan anggota para wali kota dan bupati, kemudian sebelah kanan beberapa menteri yang terkait, termasuk Menteri Keuangan. Kemudian yang lapis kedua adalah eselon 1, itu ketuanya adalah Pak Dirjen Tata Ruang, Pak Abdul Kamar Zuki. Kemudian anggota-anggotanya adalah beberapa eselon 1,
ada wakilnya adalah para sekretaris daerah di 3 provinsi. Kemudian di bawah yang terakhir itu ada Pokja. Pokja itu untuk mengadres isu-isu strategis tadi yang kami sebutkan. Nah, PMO posisinya adalah, bisa zoom out. Nah, PMO di zoom out ya. PMO itu posisinya adalah di kecil ini, ya, di bagian kecil ini, dan kita menempatkan diri sebagai fasilitator gitu ya, menjadi katalis gitu, dan juga matchmaker ya. Kita mempertemukan dari berbagai pihak untuk bisa melakukan penyelesaian dari isu-isu yang ada di Jabodetabek Kunjur. Next, lanjut. Cepat saja supaya nanti kita lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, pesan dari Pak Menteri kami bahwa pendekatan yang kita lakukan harus HITS gitu ya, holistik, integratif, tematik, spasial. Jadi holistik artinya kita melihat persoalan dari A sampai Z secara menyeluruh dari segi proses, terintegrasi itu artinya integratif gitu, melibatkan berbagai pihak gitu, pelaku, stakeholders yang terkait. Kemudian spasial, kacamata kita adalah melihat secara spasial ya. Bapak Ibu sekalian, terus next. Ini adalah salah satu contoh misalnya di dalam urban redevelopment atau penanganan kawasan kumuh. Kita upayakan bagaimana semua stakeholders itu terlibat, dari komunitas, dari swasta, dari penghuni, saya kira pendekatan ini sudah banyak dilakukan, yang tentunya kita ingin mencoba membumikan dari gagasan-gagasan, konsep-konsep kebijakan yang sudah dikembangkan oleh misalnya Ditjen Cipta Karya di dalam penanganan kawasan kumuh gitu ya. Kita akan coba melakukan mengimplementasikan, ada beberapa kasus yang kita lihat di mana ada dominasi swasta di satu sisi, misalnya ada pendekatan pembangunan rumah susun dan segala macam. Next. Ini posisi kita, saya kira ya, pentahelix, dan kita mencoba memfasilitasi itu di posisi seperti itu. Next saja, supaya lebih cepat. Lanjut. Ini adalah 10 metropolitan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, dari Mebidangro, kemudian di Jawa yang paling banyak konsentrasinya ya, dari metropolitan Jakarta, Jabodetabek Kunjur, kemudian ada Cekungan Bandung, kemudian ada Gedung Sepur ya di Semarang, Surabaya, kemudian ada Bali ya, kemudian ada Ujung Pandang Makassar, dan juga Manado ya, Bimindo. Next. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappenas, dari 10 itu sebenarnya ada tema-temanya Pak. Tema itu menjadi ada leading sektornya mau diarahkan kemana begitu dari masing-masing wilayah. Di Makassar itu diarahkan untuk lebih ke fishing dan segala macam ya. Kalau di Denpasar gitu, Sarbagita lebih ke pariwisata dan seterusnya. Next. Bapak sekalian, ini adalah gambar ilustratif saja yang menggambarkan sebenarnya urbanisasi kita luar biasa, dan Jakarta ini menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dari berbagai kelas kota itu melompat ke Jakarta begitu. Saya pernah dalam sebuah pertemuan, sebuah pelatihan ya, saya tanyakan siapa dari peserta yang hadir di sini yang tidak memiliki saudara di Jakarta dan sekitarnya? Enggak ada Pak. Padahal pelatihan itu dilakukan dari beberapa daerah waktu saya dulu masih ini. Itu artinya apa? Bahwa punya family, apakah itu sepupu, apa yang negatif. Istilahnya kalau di dunia preman itu, preman yang paling jago belum jago kalau belum sampai ke Jakarta gitu. Jadi mereka juga pergi sini gitu. Makanya kalau yang dari Ambon dan segala macam itu larinya ke Jakarta. Kalau cuman ke Semarang, ke Surabaya kurang mantap ini, harus ke Jakarta gitu. Next coba. Bapak Ibu sekalian, ini yang sebenarnya menjadi sasaran di Urban Agenda itu atau di SDG itu ada no one left behind. Jadi itu sebenarnya kenapa kawasan kumuh ini harus kita seriusin gitu. Sebenarnya kita ingin bahwa atau tim koordinasi penataan ruang di Jabodetabek Kunjur ini ingin menggelitik saja sebenarnya kepada pelaku-pelaku yang selama ini sudah melakukan gitu. Sebenarnya kita harus memberikan konsentrasi kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan itu. Ya, no one left behind gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal lah. Jakarta maju sekali,
kami melakukan ini diskusi dengan Provinsi Banten, ya Pak Igi ini, dengan Tangerang. Di Tangerang itu kecamatan yang paling dekat Jakarta namanya Kosambi, yang paling dekat dengan Serang itu adalah Kronjo. Dari ujung timur sampai ke ujung barat, itu di pantainya Bu, itu sudah banyak sekali investor-investor yang mengkapling. Ya, jadi PIK 1 sudah selesai, PIK 2, PIK 3, PIK 4, kemudian macam-macam banyak sekali. Luar biasa ini. Sebaliknya di Bekasi, kalau kita lihat di Bekasi, itu kemiskinan yang ada. Ya, kita lihat di pantainya itu ada rob, kalau ada sungai Berencong situ, kemudian banjir dan segala macam, tidak menarik buat investor. Nah ini bagaimana caranya supaya persoalan kemiskinan ini bisa kita selesaikan. Next. Udah. Ya. Ini pola migrasi, ya tadi hanya mempertegas saja. Next. Ini saya kira ya ada statement dari Bappenas bahwa ada rumah tidak. Terus saja. Nah ini kawasan kumuh dibagi-bagi, ya pembagiannya seperti ini. Kita memetakan, tetapi penanganannya belum dibagi-bagi. Next. Ini contoh di Istanbul, ya, bahwa di Istanbul itu menyelesaikan ataupun masyarakat yang tidak memiliki rumah atau kurang baik, itu programnya itu diidentifikasi. Kalau begini dilakukan dengan cara begini dan seterusnya. Next. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya kira kita ingin mengajak paradigm shift gitu ya dari cara melihat persoalan. Terus next saja. Ini dampak dari macam-macam ya, kalau dengan vertikalisasi yang Pak Agus tadi sampaikan, Pak Dirjen tadi, kita bisa mendapatkan ruang terbuka hijau yang baik, sanitasi yang baik, dan seterusnya lah. Meskipun itu pro kontra juga, kalau langsung orang masuk ke vertikal. Next. Nah ini saya kira dari prakonstruksi, kita memikirkan asesmen, kemudian konstruksinya. Selama konstruksi itu masyarakat tuh ditaruh di mana kalau mau dibangun rumah susun. Kemudian pengelolaannya bagaimana. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Oh ya, next ini sedikit saja. Di Singapura dulu kumuh, terus next. Lanjut. Kemudian mereka melakukan vertikalisasi, next, dengan TOD, digabung TOD. Hasilnya begini, dia di dalam dari tahun berapa nih? Dari tahun 86 sampai 2010 jumlah penduduknya berlipat hampir 2 kali. Ruang terbuka hijaunya, green cover-nya itu juga bertambah gitu. Itu karena kerjasama dari semua lembaga. Sekalian, terima kasih sekali. Ini hanya sekedar untuk memberikan framework di dalam pertemuan selama 3 hari ini, dan tentu saja kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon kontribusinya dari teman-teman di daerah untuk bisa kita nanti akan rumuskan, dan tentunya ini akan kita laporkan kepada pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Broto Sarosa yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara selanjutnya, yaitu talk show mengenai permasalahan, tantangan, dan juga inovasi dalam menangani permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Saya akan mengundang langsung moderator yang akan memandu acara talk show pada malam hari ini, yaitu Ibu Swetania Puspita Lestari, selaku founder dan juga eksekutif di Direktur Yayasan Penyelam Lestari Indonesia. Beliau juga merupakan aktivis lingkungan yang telah mendapatkan banyak penghargaan baik di level nasional maupun internasional. Langsung saja kita sambut bersama Ibu moderator kita, Ibu Swetania. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Mungkin sedikit koreksi, nama saya Swetania Puspa Lestari atau biasa dipanggil Tenia. Begitu ya. Nah, saya izin membuka masker sebentar saat perkenalan agar Bapak Ibu bisa mengenal saya secara wajah begitu ya, seperti tadi kedua sambutan sebelumnya.
Wah, ternyata di muka saya. Baik, ya Bapak Ibu, dihimpun dari data tim PMO TKPR Jabodetabek Punjur dan juga tentunya sambutan dari Pak Agus dan Pak Wisnu, dinyatakan bahwa permasalahan yang ditemui dalam penanganan permukiman kumuh adalah terkait permasalahan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam penanganan kumuh, kelembagaan dalam pemeliharaan, penentuan indikator, dan juga disparitas ekonomi masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Nah, sebenarnya sebelum saya memperkenalkan semua narasumber nih, izinkan saya sedikit merekap dulu agar Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih lanjut dan juga lebih menyambung gitu ya diskusi kita bersama. Nah, permasalahan ini menjadi penting untuk disolusikan agar penanganan permukiman kumuh ini dapat segera dituntaskan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pembahasan untuk mencari solusi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan dan penanganan permukiman kumuh. Melalui berbagai pendekatan, seperti yang tadi sudah disampaikan, melalui pendekatan multi-stakeholder, terintegrasi, efektivitas kebijakan dan kelembagaan, tata ruang yang optimal dan juga anggaran yang efektif. Oleh karenanya, dalam membahas dan mendapatkan input-input yang lebih komprehensif, kita sudah mendapatkan 2 narasumber utama yang akan sharing di malam hari ini, yaitu yang pertama saya izin memperkenalkan Dr. Eng I. Nyoman Suluwijaya, STMT. Beliau adalah seorang dosen dari Urban Management and Planning dari Universitas Brawijaya Malang. Untuk waktu dan tempat untuk Bapak Nyoman, persilahkan ke depan. Dan tepuk tangannya juga untuk Bapak Nyoman, Bapak Ibu. Bapak Nyoman telah menempuh berbagai pendidikan Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, dan juga University Miyazaki Jepang. Nah, di depan nanti kita akan ditemani lagi oleh narasumber kedua, yaitu Ibu Endrawati Fatimah. Beliau adalah seorang Ketua Pusat Studi Pengelolaan Perkotaan, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Endra ke depan. Mohon tepuk tangannya untuk Ibu Endra. Sembari menunggu, beliau juga telah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, University of Queensland, dan juga Universitas Indonesia. Baik, kita akan memulai talk show hari ini dengan mendengarkan paparan dari kedua narasumber yang bisa dimulai dari Ibu Endra terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Bapak Nyoman. Baik, Bapak Ibu bisa memegang mikrofon yang ada di depannya dan slide bisa dilihat dari layar di depan Bapak Ibu. Baik, sambil nunggu, mungkin saya kasih pantun boleh Bapak Ibu? Biar tidak tegang sedikit walaupun seperti saya yang tegang. Oh enggak jadi, kalau gitu pantunnya buat nanti. Mari kita tepuk tangan dulu buat Ibu Endra ya. Terima kasih Mbak Tenia. Tenia betul ya? Namanya juga susah, sama dengan nama saya agak susah dipanggil. Kadang-kadang bingung, Endra kok perempuan gitu kan. Kadang-kadang suka bingung. Tapi bisa dipanggil saja Endra untuk mempersingkat ininya, namanya panjang gitu. Terima kasih juga Pak Wisnu, Pak Agus, Pak Igi. Tadi udah kita berbincang-bincang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok agak pengep ya kalau ditutup ya. Gak apa-apa ya. Oke. Saya terus terang bingung ini Pak mau mulai dari mana. Tadi arahannya maupun paparan yang sudah disampaikan sebetulnya sudah mencakup semua yang akan saya sampaikan, tetapi tidak apa-apa, saya coba untuk mereview kembali bagaimana penanganan kumuh di kawasan perkotaan. Sebetulnya kumuh ini kadang-kadang kita lupa gitu. Yang selalu kita pikirkan awal selalu tentang air, jaringan air, dan sebagainya. Permukiman kadang-kadang menjadi lupa dan kita sadar pada saat sudah terjadinya kumuh. Itu yang seringkali
kita terlambat menangani kumuh adalah kesadaran bahwa oh ya kawasan saya kumuh, itu tuh terlambat. Oke Mbak, lanjut Mbak. Slide-nya, oh sini kah? Sini, saya bisa ganti sendiri? Oh, yang mana ini? Bisa ganti sendiri? Nanti di depan sini ada mbaknya yang ini, melakukan sorry. Saya mencari orang bingung. Tombol next. Silahkan Bu, oh di sini bisa Mbak? Nggak bisa? Oh, sembari saya coba. Oke. Ini adalah beberapa gambaran kawasan kumuh yang ada di dunia. Saya hanya menampilkan hanya untuk melihat bahwa tipikal kumuh itu berbeda-beda setiap tempat. Ada yang ke atas, ada yang bentuk segala macam. Ini adalah beberapa kawasan kumuh yang ada di dunia adalah seperti ini. Mungkin untuk Indonesia karakternya agak mungkin juga berbeda. Di 10 metropolitan yang kebetulan saya pernah datang semua ke 10 metropolitan, kekumuhan juga berbeda-beda. Jadi memang tumbuhnya kumuh itu selalu berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi geografis yang ada. Oke. Lanjut Mbak. Oke. Yang menjadi masalah sekarang apa sih kumuh itu gitu ya? Permukiman kumuh itu apa? Kita lihat di sini ada beberapa kriteria yang menyatakan kekumuhan. Ada yang dari BPS, ini saya ambil dari laporan SDGs. Itu ternyata hanya 4. Tidak memiliki akses sumber air minum, tidak memiliki akses sanitasi layak, kemudian ukuran luas bangunannya kurang dari 7,2 meter persegi per kapita. Kemudian tidak memiliki akses terhadap ini kaitannya dengan kondisi bangunan, atap, lantai, dinding. Yang kadang-kadang yang menjadi masalah adalah nantinya dengan kriteria yang berbeda ini, maka data juga akan berbeda. Secara internasional biasanya mereka mengacu kepada data yang ada di BPS. Nah, kadang-kadang di BPS juga nanti akan kita lihat lagi, BPS tidak melihat kepada status lahan. Jadi dia hanya melihat kepada kondisi yang real, tidak melihat kepada, artinya tidak melihat itu legal atau ilegal. Di pinggir sungai kadang-kadang sama BPS dihitung. Kemudian kalau kita lihat di peraturan Menteri PUPR yang tadi sudah disampaikan ada 7 kriteria. DKI Jakarta ternyata ini tahun 2017 ya tapi ya untuk menentukan RW kumuh berbeda juga. Artinya kita melihat kumuh itu kita menilai itu kumuh. Tetapi sebetulnya kumuh itu seperti apa gitu. Itu kan tergantung ukuran daripada masing-masing yang kemudian bisa saja kita tidak menyatakan itu kumuh gitu. Artinya itu yang menjadi permasalahan utama adalah kesepakatan yang kita anggap kumuh itu seperti apa supaya di dalam menyelesaikan juga lebih mudah. Ini yang akan jadi prioritas. Nah, sebaliknya di sisi lain kalau kita lihat di sebelah kanan, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tidak merasa dia tinggal di kumuh. Itu menjadi hambatan paling utama sehingga di dalam kita menangani kadang-kadang kita menemukan penolakan yang cukup kuat daripada mereka. Intinya adalah manusianya, dia tidak merasa nyaman-nyaman saja kok. Kebetulan tadi ada yang dari Jogja ya, ada ya. Tahun berapa saya agak lupa, saya pernah menangani kawasan kumuh di Kricak. Daerah Kricak. Kalau nggak salah dulu itu kegiatan dari Menpera di Kricak. Kita dengan diskusi dengan masyarakat di situ, mereka tidak merasa itu kumuh gitu. Bahkan yang penting mereka bahagia aja hidup di situ. Itu saja. Jadi sulit kita untuk masuk ke dalam untuk
oke, kita rubah dan sebagainya, sulit. Karena ada penolakan yang menyatakan buat mereka tidak ada masalah. Oke, itu jadi ada dua sisi. Kita satu adalah di belakang meja ya. Yang satu lagi mereka tinggal di situ tidak merasa masalah. Itu yang menjadi hambatan pertama. Oke, lanjut Mbak. Ini adalah beberapa data yang saya ambil dari BPS. Adalah yang kita lihat di sini kembali kepada tadi kriteria. Ternyata di BPS juga mengalami perubahan. Dari sejak tahun 2019 BPS menganut ukuran yang ada di dalam SDGs, yaitu ada ini yang membedakan antara rumah layak huni dengan rumah tangga kumuh. Itu juga jadi masalah. Kriterianya berbeda. Sama tetapi cara penghitungannya berbeda. Kembali kita akan kebingungan jadi datanya yang mana yang kita pakai. Pada saat kita ngomong datanya sudah berbeda, programnya juga akan berbeda, anggaran juga akan berbeda. Sulit untuk menyamakan. Oke, kalau rumah layak huni ternyata ada 7 kriterianya. 3 yang tidak memenuhi syarat, dia dinyatakan tidak layak huni. Tetapi kalau di rumah tangga kumuh hanya ada 4, kemudian ada perhitungannya meskipun di situ persen yang paling tinggi adalah berkaitan dengan ukuran luas lantai per orang dan kekuatan bangunan. Kembali lagi mungkin beberapa kali saya menangani terjun juga ke penanganan kawasan kumuh. Pertanyaannya adalah apakah program pemerintah ada yang langsung menangani masalah rumah. Selalu yang kita tangani adalah lingkungan. Karena satu sisi itu adalah property right daripada pemilik atau penghuni. Satu sisi memang pemerintah tidak akan melakukan bedah rumah gitu. Sementara ukuran kumuh adalah rumah paling besar. Sehingga sampai kapanpun ya sulit untuk menangani kumuh karena dari 4 indikator sebelah kanan itu mungkin dari Cipta Karya atau dari mana atau dari Perkim gitu ya, itu selalu yang ditangani air minum, jalan, lingkungan, drainase, tapi tidak pernah menyentuh kepada ukuran bangunan maupun material yang digunakan untuk bangunan. Jarang sekali yang menyentuh kepada hal itu, sehingga ya kalau dihitung lagi dia tetap kumuh gitu. Lanjut Mbak. Ini adalah ingin menunjukkan bahwa ternyata dengan kriteria tadi persen rumah tangga perkotaan yang menempati rumah layak huni dengan sebelah kanan ini adalah kumuh, jumlahnya berbeda. Contohnya di Aceh tahun 2020 itu yang tidak rumah layak huninya 77%, 92, jadi sekitar 32 yang tidak layak huni. 32 ya? 23. 22 berapa Mbak? Aku kok jadi error kalau di depan. Saya terus terang grogi di depan Bapak-bapak Ibu. Oke, enggak. Berapa Mbak? 22. Oke, 22. Sementara sebelah kanan aku nggak bisa lihat Mbak. 8, ya. Yang tinggal rumah tangga yang tinggal di kumuh hanya 3, sekian. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi yang mau kita tanganin yang rumah tidak layak huni atau yang kumuh. Itu yang menjadi masalah. Ini bicara masalah data. Ini kita kalau kita mau sedikit yang ditanganin dan kelihatan berhasil ya sebelah kanan gitu kan. Oke, kumuh 0 gitu. Padahal sebetulnya yang tinggal di rumah tidak layak huni banyak sekali. Itu ya. Oke, lanjut Mbak. Aku kok jadi ini.
Oke, itu dari ini. Dari segi karakteristik rumah tangganya, kita lihat. Setuju tadi Pak, jadi ini harus holistik karena biasanya kalau kita lihat di persen ini, yang tinggal di kumuh atau tinggal di rumah tidak layak huni, rata-rata pendidikannya rendah. Ini kan tinggal yang menempati rumah layak huni, berarti kita paling kiri ternyata bertambah rendah pendidikan, bertambah banyak yang tinggal di rumah tidak layak. Yang kedua dari status ekonomi. Di kuartil 1, di kuartil 5 itu ternyata, di kuartil 1 itu ternyata yang paling banyak tinggal di rumah tidak layak huni. Kuartil 1 itu berarti 20% termiskin, yang 20% pendapatan rendah. Oke. Kemudian sama sebetulnya, di kumuh juga begitu kondisinya. Pendidikan dan status ekonomi menunjuk akhir kalau di kumuh adalah berkaitan dengan status kepemilikan. Ya, lanjut Mbak. Oke, kita sekarang mencoba untuk melihat di dalam kemudian jungto yang EPP-nya jungto 12 2021. Kita lihat di sini adalah pengertiannya yang saya ingin tekan poin-poin yang utama adalah bahwa di sini terlihat berdasarkan undang-undang ini yang disebut permukiman kumuh harus di tempat yang legal. Sekarang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita lihat kota mana sih yang paling kumuh? Ya paling pinggir rel kereta, pinggir sungai, itu tidak akan tertangani. Undang-undang ini tidak termasuk, itu squatter. Program tidak akan bisa masuk. Mungkin ada yang dari Surabaya, saya beberapa membaca berita bahwa sebetulnya dari kumuh ini adalah bisa 0%, tetapi yang tidak tertangani justru yang di pinggir kereta, rel kereta, dan itu yang di luar kewenangan daripada Pemda itu sendiri, karena itu merupakan lahan-lahan yang milik dari KAI atau dari ya termasuk, berarti ini mungkin kita bisa diskusikan besok adalah ketertiban terhadap tata ruang. Bahwa itu sebetulnya adalah kawasan lindung, bagaimana gitu. Ya, oke, lanjut lihat tadi bahwa yang kita bicarakan, yang tadi sebelumnya, yang ada lingkaran-lingkaran sebelum, di sini beda, maaf, di sini beda. Oke. Yang kita tangani selama ini adalah yang orange. Itu yang mungkin perlu termasuk di pinggir rel seperti ini kan sebetulnya nggak layak lah. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini saya ambil beberapa foto di Google, saya agak lupa ini lokasinya di mana. Apakah ini yang akan kita tangani? Apakah ini penanganan kumuh gitu? Kembali kepada kriteria. Bangunan gedung tetap padat dan tetap tidak rendah. Kondisi jalan lingkungan, apa yang dirubah? Saya belum tahu apakah di dalamnya terjadi peningkatan penyediaan air minum atau ada drainase atau apa. Limbahnya bagaimana? Proteksinya bagaimana? Terlepas dari warna-warni yang indah untuk difoto gitu ya, tetapi apakah ini yang lihat? Oke, udah ya. Oke. Ini ada beberapa lokasi kota metropolitan tadi saya sudah sebutin, kemudian antara kota perkotaan dan perdesaan, memang kondisi perkotaan ternyata jauh lebih bagus. Kembali di sini sebetulnya kalau kita baca di situ yang garis tengah itu bangunan gedung, kondisi jalan ini sebetulnya hampir seluruhnya adalah
terprogram oleh pemerintah karena termasuk penyediaan air minum dan sebagainya itu kalau kita lihat di tata ruang ada semua itu sistemnya. Oke, lanjut Mbak. Oke. Nah, intinya begini. Dalam menangani kawasan, contohnya Kerica itu kumuh karena ternyata penghuni siang dan penghuni malam beda. Di Gandaria Utara, di Jakarta, ternyata lokasinya adalah berdekatan dengan Blok M. Dengan ini sehingga orang karyawan tinggal di situ, rumahnya tumbuh, sebetulnya tidak untuk tumbuh. Oke, kemudian intinya adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat harus sadar dulu bahwa dia tinggal di daerah kumuh untuk bisa menangani. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan urbanisasi. Kalau memang sudah tidak mampu ini mungkin harus dengan ketertiban gitu. Kota tidak perlu banyak orang sebetulnya untuk hari begini ya. Teknologi itu sudah bisa menghidupkan kota dengan baik. Bukan untuk menumpukkan orang. Kembali lagi mungkin tadi yang mungkin disebutkan, oke, rumah vertikal adalah bagus untuk penanganan. Kembali kalau kita lihat rusun di sini, apalagi rusun MBR, apakah lama-lama juga tidak kumuh? Itu kumuh ke atas gitu loh. Di Hong Kong pun sudah terjadi kekumuhan yang ke atas gitu. Intinya adalah mungkin harus mengendalikan orang. Jadi penanganan kumuh tuh kalau sekarang karena nggak laku di mana-mana gitu, jadi ke Jakarta juga gitu. Artinya kumuh tidak bisa di satu sisi penanganan kalau sudah kumuh harusnya tidak bisa hanya menangani di dalam perkotaan sendiri. Mungkin besok kita bahas yang lebih lanjut berkaitan dengan kewilayahan. Sehingga kita paham sebetulnya titik-titik di mana sih kumuh itu berpotensi tumbuh. Akan berpotensi tadi ya, masyarakatnya dia akan dekat dengan sumber penghasil kehidupan dia. Biasanya ada di pusat kota, di dekat industri, itu biasa terjadi kumuh. Jadi artinya tata ruang menjadi sangat penting, terutama RDTR. Ketertiban terhadap itu penting sekali. Kemudian inti dari itu bahwa secara fisik biasa kita menangani kumuh yang di fisik. Kalau kita tidak tingkatkan kesadaran, artinya modal sosialnya tidak ditingkatkan, kemudian penghasilan juga tidak ditingkatkan, pemeliharaan kumuhan tidak akan terjadi. Nanti hari ini kita program, tahun depan kalau kita cek lagi sudah kumuh lagi. Itu biasa terjadi seperti itu. Kemudian di satu sebelah kanan adalah aktornya, masyarakat, pemerintah maupun swasta. Nah, sudah saatnya adalah masyarakat itu tadi. Makanya modal sosial ditingkatkan, kesadaran, perekonomiannya ditinggikan, mereka dicoba untuk bisa melakukan peningkatan kualitas terhadap lingkungannya sendiri. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Bukan top down lagi pemerintah, tetapi masyarakat adalah sebagai aktor utama di dalam meningkatkan kualitas kekumuhan. Saya kira itu saja. Udah habis ya Mbak? Oh 3 menit lagi? Oh ada satu lagi. Oke. Ini satu slide lagi adalah kemungkinan sumber permasalahan. Yang pertama, laju penanganan kumuh, saya sadar bahwa pemerintah sudah maupun Pemda sudah menangani kumuh, iya. Tetapi laju penanganan kumuh mungkin berkaitan dengan anggaran itu lebih salah panahnya ya kayaknya ini. Betul ya, betul. Lebih kecil daripada laju perkembangan kumuh itu sendiri. Jadi kejar-kejaran. Sehingga saya yakin kalau ada kumuh berat, sedang, ringan, yang ditanganin kumuh berat dulu. Saat kumuh beratnya sudah turun, yang ringan ini sudah jadi berat. Jadi kejar-kejaran seperti itu. Jadi artinya pembiayaan mungkin terbatas, makanya tadi kembali masyarakatnya yang dididik.
menggunakan swadaya atau CSR dari swasta harus masuk gitu ya. Termasuk di kawasan-kawasan industri harusnya mereka melakukan bantuan terhadap kawasan sekitarnya. Yang kedua adalah program penanganan kumuh itu kadang tidak menjawab sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya adalah kemiskinan, yang ditangani adalah bangun jalan lingkungan. Tetap gitu. Enggak klop-klop sehingga tidak terjawab. Kemudian pengendalian terutama kepada tata ruangnya. Saya lihat Tanjung Gedong itu sekarang kebetulan dekat kampus saya. Rumah semua jadi tempat kos. 50 meter persegi bisa ditempatin oleh 10 orang lebih itu. Numpuk-numpuk. Nah, siapa yang mengendalikan itu? Secara KLB-nya pun sebenarnya tidak memenuhi syarat gitu. Tumpuk-tumpuk di situ. Jadi pengendalian. Pada saat dinilai karena kepadatan kemudian tadi luas bangunan ya jadi kumuh terhitungnya. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan masyarakat. Itu yang perlu bahwa dia sendiri tidak merasa tinggal di tempat yang kumuh. Itu yang menjadi masalah. Kemiskinan perkotaan. Oke, sekarang misalnya dengan gaji yang di UMR, dia harus bisa tinggal sangat jauh, transport dan sebagainya, itu menjadi masalah. Yang keenam adalah faktor lokasi. Sebenarnya sudah bisa terdeteksi beberapa lokasi yang sebenarnya berpotensi. Contohnya yang seperti kampus pasti berubah menjadi kumuh, menjadi kos-kosan. Kalau tidak ada pengendalian. Kemudian yang ketujuh yang ini tadi berkaitan dengan data adalah perubahan klasifikasi. Bisa saja kalau mau kelihatan itu ya klasifikasinya diturunin gitu kan Pak. Jadi tidak ada yang kumuh, laporan kumuh tidak ada gitu. Nah, tetapi apakah itu yang menjadi tujuan kita? Enggak kan. Jadi klasifikasi tolong disepakati bersama apa yang menjadi klasifikasi. Itu saja Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi yang lebih lanjut. Makasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Endra. Baik, tanpa panjang waktu kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Nyoman terkait kendala dan juga inovasi dari sudut pandang Malang mungkin ya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya, ini sepertinya kalau tadi Bu Enggar, oh, Bu Endra. Ya, kalau Bu Endra sudah banyak bicara terkait dengan kriteria permukaan kumuh yang jadi masalah. Mungkin kalau saya cerita yang enak aja, karena kemarin di pesani panitia yang santai-santai aja. Yang santai-santai aja. Ya, kebetulan di sini juga ada kolega kami dari permukiman, ya permukim, ada Pak Slamet Kota Malang. Ya. Jadi mestinya beliau yang duduk di sini karena beliau yang paham tentang hal ini. Cuman kok kebetulan kami yang di ketiban sampur begitu ya. Karena ada mahasiswa saya ada duduk di situ yang merekomendasikan saya. Oke, saya akan bicara tentang keterlibatan perguruan tinggi dalam penanganan permukiman kumuh. Khusus ini mungkin kami bicaranya dari perspektif yang sudah kami lakukan. Sebenarnya kalau di Malang sendiri kan universitas banyak gitu. Tapi beberapa hal yang saya sampaikan di sini adalah yang sudah kami lakukan sendiri di Universitas Brawijaya gitu. Nah ini gambaran saja Bapak Ibu, di Malang itu mungkin di sini juga ada yang dari Malang sudah tahu sejarah Kota Malang. Kota Malang ini kan berkembangnya sejak lama gitu. Jadi kalau dibilang permukiman kumuh, embrionya itu sebenarnya bukan baru-baru saja atau dia dibentuk sebelum masyarakat miskin ada. Tapi sejak masa sebelum kemerdekaan itu sudah ada kampung-kampung yang berkembang di Kota Malang yang jadi embrio kumuhnya. Jadi kalau di situ ada petanya Kota Malang, ini peta yang sekarang, peta tata ruang sekarang. Kalau dulu Malang ini kan berkembangnya awalnya desa,
kemudian dia berkembang menjadi tempat ngumpulnya para pedagang hasil bumi gitu dari kawasan-kawasan sekitarnya. Ada dari Blitar, dari Kediri, dari Dampit, itu kalau bawa hasil buminya ke Malang. Kalau Bapak Ibu di situ presani atau melihat ada yang berwarna ungu gitu ya, itu tempat pusatnya mereka jual beli gitu. Nah, dibawa ke sana, kemudian nanti ada yang tengkulaknya beli ke sana. Nah, kemudian perkembangan Kota Malang akhirnya kalau dilihat dari utara selatan itu memang memanjang dari utara ke selatan karena dia memang menghubungkan dari arah Surabaya, Pasuruan sampai dengan ke Malang bagian selatan. Nah, di situ perkembangannya memang cukup besar, cukup pesat sampai kemudian masuk Belanda. Nah, tahun 1914 itu Belanda masuk, kemudian Belanda mulai menata Kota Malang. Nah, Belanda mulai menata Kota Malang ini tahun 1929 kalau nggak salah. Nah, ini waktu itu yang dikasih tugas Pak Thomas Karsten, dan dia memecah, memecah sumbu pertumbuhan Kota Malang yang awalnya utara selatan. Beliau mencoba untuk memecah ke arah barat dan timur. Nah, memang tendensinya barat dan timur ini bukan hanya sekedar memecah, tapi mencari tempat yang paling baik untuk residennya orang Belanda, Pak. Jadi yang tempat tinggalnya orang-orang Belanda. Nah, berkembang di situ. Nah, kemudian permukiman kampung-kampung ini justru memang muncul dan seakan-akan jadi dilegalkan di masa itu karena memang mereka dibutuhkan untuk residensial yang Belanda. Jadi kampung-kampung ini memang diberikan lahannya, dibuka lahannya untuk para pekerjanya Belanda. Nah, ini dan ya tadi kalau ada bilang pengendalian ya di situ muncul juga masalahnya dan akhirnya jadi sampai sekarang kumuh. Dan Bapak Ibu bisa bersanding di situ kalau di sekarang ini perkembangan Kota Malang hampir 90% wilayah Kota Malang itu warnanya kuning. Warnanya kuning. Kita saja sampai sekarang kesulitan untuk ruang terbuka hijau. Jadi ini menjadi masalah yang cukup besar juga di Kota Malang. Dan juga ada hal yang menarik juga di Kota Malang ini. Malang ini sebenarnya wilayahnya dia di kayak Bandung begitu, berada di cekungan, dikelilingi oleh bukit dan gunung. Dan kemudian di Malang juga ada beberapa sungai yang berkembang yang maksudnya melewati Kota Malang. Nah, kalau dulu pada masa sebelum masa kemerdekaan itu, Malang ini menjadi kota yang cadangan airnya sangat tinggi, bahkan mungkin sampai sekarang. Tetapi dengan perkembangan yang seperti ini, Malang ini sekarang punya masalah cadangan airnya sudah tidak ada. Jadi Malang ini kalau cari air minum itu impor dari daerah di sebelah-sebelahnya atau di sekitarnya. Kemudian juga ada masalah lagi dan sekarang sudah jadi pemikirannya Pak Slamet ini terkait dengan jasa pengaturan airnya juga tidak ada di Malang. Karena semuanya sudah jadi ruang terbangun, Pak. Bahkan di daerah-daerah tadi yang saya bilang ada sungai yang seharusnya bisa menjadi salah satu infrastruktur alami untuk pengaturan air, ini tertutup juga karena tadi berkembangnya permukiman-permukiman di wilayah sungai ini. Jadi sekarang banjir itu jadi langganan tiap tahun ya. Dan kalau di sana memang pemerintah kota bicaranya bukan banjir, tapi genangan gitu. Cuman genangannya lama. Jadi ruginya sama gitu dengan banjir. Nah, tapi ini yang menjadi permasalahan juga karena kalau kita bicara permukiman kumuh di Kota Malang itu sebenarnya paling banyak dia lokasinya ada di daerah bantaran sungai. Kalau tadi disampaikan oleh Bu di Malang ini jadi justru daerah-daerah ini yang harus kita tangani dan yang sekarang ini yang memang kita bicaranya ke permukiman kumuh ini ya daerah-daerah sempat kemudian daerah-daerah rel kereta api itu meskipun mungkin ada kalau bicara kewenangan memang agak sedikit berbeda di sana. Nah, lanjut. Next. Nah, ini perkembangan permukaan kumuh di Kota Malang sampai sekarang.
Jadi tadi ada beberapa luasan permukiman kumuh di situ. Dan kalau dilihat di sana memang mayoritas ada di daerah bantaran sungai, khususnya di kawasan Sungai Berantas. Sekarang saja daerah Malang itu yang kawasannya seharusnya tidak banjir, tidak mengalami genangan, itu sangat sulit mengalirkan airnya ke arah Sungai Berantas karena kepadatan hunian, kepadatan bangunan di sepanjang aliran Sungai Berantas ini cukup tinggi. Nah, ini memang yang di-SK-kan sekian hektar Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kriteria permukaan kumuh tadi, itu sebenarnya luasannya bisa jadi berubah, bisa jadi lebih besar dari yang ini. Cuman yang sekarang ini dikonsentrasikan oleh pemerintah kota, ini yang akan ditangani untuk di Kota Malang. Next. Nah, tadi banyak permukaan kumuh dan pertumbuhan penduduk di Kota Malang cukup pesat. Dan kemudian ini kalau dibandingkan dengan pertumbuhan pendidikan tinggi di Kota Malang. Di Malang ini sekarang levelnya jadi kota pendidikan, isinya universitas, di situ bisa Bapak Ibu bayangkan, Kota Malang itu penduduknya sekarang hampir 830 sekian ribu. Yeah. Coba dibandingkan Bapak Ibu di situ populasi mahasiswanya berapa. Jadi sekian persen dari penduduk Kota Malang itu isinya mahasiswa. Dan mahasiswa ini juga menyumbangkan permasalahan perkotaan, khususnya juga perkembangan permukaan kumuh. Karena di Malang beberapa kampus, terutama kampus kami, ini letaknya juga di dekat aliran sungai dan permukiman di situ semakin berkembang dengan adanya mahasiswa di sana. Jadi masyarakat di situ mengembangkan permukimannya baik itu jadi kos-kosan maupun usaha yang lain, ini juga muncul karena itu. Ya, mahasiswa Brawijaya saja ada 73.000. Ini hanya saya tuliskan beberapa universitas saja, universitas yang ada di Malang, dan sudah sekian banyaknya mahasiswanya. Dan ini memang membantu atau mengembangkan perkembangan permukaan kumuh yang ada di Kota Malang. Nah, tapi pemerintah juga melihat hal ini sebagai potensi maksudnya mengajak bekerjasama dengan universitas yang isinya mungkin dipandang mereka punya teori, punya beberapa inovasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh ini. Ya, next. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah, tapi sebenarnya memang pada saat itu tahun 2014 inisiasinya tidak langsung dari Pemda, tapi justru dari beberapa fasilitator PLBBK, ya, program perbaikan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Jadi di situ ada, ini khusus di Brawijaya saja, kami pada saat itu tahun 2014 diajak oleh teman-teman Faskel itu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di 3 kampung ini tadi. Kampung ini memang terindikasi sebagai kampung kumuh pada saat itu. Jadi ada kampung Kendal Sari, kampung Polean, dan kampung Balai Arjosari. Dan di sini yang kami lakukan adalah kami mulai mengidentifikasi permasalahannya dan kemudian mengintegrasikan beberapa jurusan begitu di kampus untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ini. Nah, juga ini jadi semacam laboratorium, next begitu. Jadi laboratorium di kampus untuk menyelesaikan. Nah, ini yang beberapa yang sudah kami lakukan di situ, mengidentifikasi masalahnya bersama dengan masyarakat. Cuma nanti memang ada beberapa permasalahan yang kami temukan, yang ini mungkin nanti jadi semacam masukan atau semacam perspektif untuk kita menyelesaikan permukaan kumuh khususnya di perkotaan. Balik lagi sebelumnya. Oh, yang ini ya. Oke. Ini contoh-contoh saja, ada beberapa ide yang kami temukan dari masyarakat gitu. Ini yang tadi itu masalah untuk menyelesaikan masalah kekumuhan di sekitar sungai gitu. Kemudian mereka punya masalah bahwa masyarakat itu BAB di sembarangan di sungai gitu. Nah, yang tadi itu mereka punya ide untuk bikin pos pantau. Jadi
mereka membuat semacam gedung pertemuan yang itu didiskusikan dengan kami berusaha untuk ikut membuat memfasilitasi mereka untuk membuat desain, dan kemudian muncul gagasan yang ini, sehingga nanti masyarakat kalau mereka mau buang sampah atau buang kotoran di sungai itu mereka merasa malu karena mereka ada diawasi dengan ini. Nah, bentuknya nanti jadi seperti itu. Jadi ini solusi-solusi yang kami pelajari juga dari masyarakat. Next. Nah, setelah kami melakukan hal itu di tahun 2014-15, dampaknya ternyata cukup baik karena setelah itu muncul banyak inovasi atau banyak motivasi dari perguruan tinggi yang lain untuk ikut di dalam penanganan permukiman kumuh ini. Dan bentuknya memang macam-macam, dan kemudian juga ini bersinergi juga dengan kebijakan pemerintah di Kota Malang yang mengembangkan permukiman kumuh sebagai salah satu daya tarik dari Kota Malang. Jadi bukan kumuhnya yang diangkat, tetapi bagaimana masyarakat itu berinovasi untuk memperbaiki kondisi permukiman kumuh itu yang diangkat sebagai daya tarik di Kota Malang. Dan itu mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar Kampung Warna-Warni. Itu diinisiasinya juga oleh mahasiswa yang kemudian mereka bekerja sama dengan masyarakat di satu wilayah permukiman kumuh begitu. Nah, sampai sekarang hampir seluruh permukiman kumuh atau kampung-kampung di Kota Malang itu sudah punya afiliasinya dengan beberapa perguruan tinggi. Satu perguruan tinggi ada beberapa perguruan kumuh yang menjadi binaan gitu. Lanjut. Slide di Zoom-nya belum bergerak. Oke, sudah. Ya. Yang ini yang kami lakukan selanjutnya. Jadi setelah kami melakukan bersama masyarakat tadi memperbaiki kondisi permukiman kumuh. Nah, kami tetap melakukan pemantauan. Jadi kami merasa bahwa permukiman kumuh itu tidak hanya sekedar diperbaiki saja kemudian ditinggal, tapi perlu ada pemantauan karena yang kami pikirkan bahwa permasalahan permukiman kumuh itu adalah masalah mindset untuk bermukim masyarakatnya. Jadi yang kami lakukan pemantauan ini juga untuk membina masyarakatnya. Cuman memang ada permasalahan juga di situ karena ternyata ada yang menyebabkan akhirnya kesinambungan atau sustainability dari kita untuk melakukan pemantauan dan pembinaan ini terputus begitu. Jadi pekerjaannya masih belum selesai. Next, beberapa hal yang kami temukan di sini dari pemantauan kami, ada hal yang menarik di situ. Yang ini salah satunya dari beberapa mahasiswa kami untuk melakukan penilaian dari hasil yang sudah kami lakukan. Ternyata masyarakat ini punya permasalahan dengan trust dari program yang diberikan oleh pemerintah. Jadi seakan-akan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu masyarakat sudah seakan-akan sudah apatis gitu. Karena memang kalau kami lihat kontinuitas dari program atau sustainability dari programnya ini memang tidak terlalu baik begitu. Jadi seakan-akan program ini hanya sekadar project saja selesai habis itu hilang. Tapi konteks tadi pendampingan kepada masyarakat sampai dengan edukasi bahwa perubahan mindset itu penting dalam permukiman ini yang belum nyampe ke masyarakat. Jadi sampai sekarang permukiman kumuh yang ada di Kota Malang meskipun sudah beberapa kali jadi percontohan khususnya di Warna-Warni itu, tapi ada masalah yang belum terselesaikan di sana. Bahkan kemarin ada banjir besar yang terjadi di Batu kemudian sampai di Malang gitu. Kerusakannya itu sampai di permukiman tadi ini. Padahal kita mulai perbaikan atau edukasi ke masyarakat itu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan masih belum seakan-akan belum ada perbaikan kalau dari sisi perspektif masyarakat dalam bermukim. Kalau dari sisi infrastruktur mereka mungkin sudah diperbaiki, sanitasinya sudah ada, kemudian huniannya juga sudah diperbaiki, tetapi dalam konteks bahwa mereka sebenarnya tidak boleh tinggal di situ atau tidak tepat mereka bermukim di sana, ini tidak terjadi atau tidak bisa tidak bisa sampai ke pesannya ke masyarakat. Lanjut.
Nah ini terus kami lakukan juga identifikasi ini, dan yang menarik dari yang kami temukan juga dari sini, ini yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa, ini adalah bahwa yang namanya permukiman kumuh itu tidak hanya tadi sudah disampaikan, tidak hanya sekedar bangun rumahnya saja. Kalau tadi ada ide dari Pak Direktur bahwa permukiman kumuh bangun rumah 72 meter persegi, kemudian nanti akan ditingkatkan rumah vertikal. Pertanyaan kalau dari hasil temuan dari teman-teman ini adalah apakah rumah yang dibangun atau prototipe rumah yang dibangun itu sudah memenuhi kebutuhannya masyarakat atau tidak? Kenyataannya dari permukiman kumuh yang kami evaluasi atau kami pantau perkembangannya, justru mereka berkembang atau mereka menjadi mau melakukan perbaikan itu kalau memang mereka mendapatkan kesempatan untuk berkembang dari huniannya. Jadi kalau 72 meter persegi apakah cukup buat mereka bikin usaha gitu. Karena kalau tadi di warna-warni, mereka mulai care terhadap lingkungannya, mereka mulai care untuk memperbaiki huniannya, itu justru karena mereka sudah merasa mereka punya punya kesempatan dari hunian dan dari lingkungannya itu untuk berkembang. Nah masalahnya kalau tadi ada ide tentang permukiman 72 meter persegi, kemudian nanti ke arah permukiman vertikal, apakah ini sudah teridentifikasi juga kebutuhan masyarakat untuk yang hal ini. Nah ini yang menarik juga dari yang kami temukan di Kota Malang. Next, waktunya tinggal 3 menit. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kami menyelaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan oleh Pak Wali Kota tentang perkembangan Kota Malang. Di situ Malang menjadi beberapa pusat khususnya untuk pariwisata, dan pariwisata yang dikembangkan di sana bukan pariwisata alam gitu, tapi lebih kepada pariwisata edukasi. Dan ini yang dikembangkan, misalkan Kampung Go Green itu yang urban farming di sana, kemudian Kampung Warna-Warni itu bagaimana masyarakat berinovasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman. Lanjut, memang masih banyak masalah di situ karena memang tadi yang pesan belum sampai kepada masyarakat sehingga penyelesaian masalah permukiman kumuh ini belum bisa tertuntaskan. Nah, tantangan ke depan yang kami hadapi khususnya kerjaan kami di kampus gitu. Yang pertama adalah menyambungkan masyarakat dengan pemerintah. Ini yang tadi masalah trust tadi, Pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu mereka sudah tidak percaya duluan. Gitu. Ya, sama juga sebenarnya mereka juga nggak percaya ke kampus gitu. Karena biasanya kegiatannya kampus itu pengabdian ya selesai pada masa tahun itu selesai, habis itu ya nggak dilanjutkan lagi. Tapi dengan program menjadi kampung binaannya kampus itu kami berharap bisa nanti bisa berkelanjutan begitu. Kemudian yang utama yang saat ini lagi kami kerjakan adalah tren baru permasalahan permukiman kumuh yang tadi kaitannya dengan kebencanaan, kemudian pengembangan perekonomian, dan yang sekarang lagi kami evaluasi adalah nilai dari permukiman kumuh itu terhadap wilayah perkotaan. Jadi seberapa besar sih pentingnya adanya kampung itu terhadap perkotaan. Ini yang kami coba nilai. Jadi kira-kira kalau misalkan mau digusur itu kota itu kehilangan berapa? Ternyata ada kehilangannya loh kota itu kalau menggusur kampung itu. Ya, mungkin itu dulu karena waktunya sudah mepet juga. Monggo silakan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tria. Baik, terima kasih atas presentasinya. Monggo tepuk tangannya untuk Bapak Nyoman. Terima kasih. Kita punya waktu kurang lebih setengah jam untuk sesi tanya jawab. Saya buka untuk sesi tanya jawab bagi kawan-kawan dari Bapeda, dari DLH, dari Dinas Pertanahan, yang ada dari 10 area metropolitan di seputar Indonesia, dipersilahkan. Jika belum ada, mungkin dari saya dulu, ada pertanyaan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Tapi nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung saja angkat tangan ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman panitia akan menghadiri Bapak Ibu dan memberikan mikrofon. Baik, menarik sekali ya, saya belajar banyak terkait area pemukiman kumuh. Satu-satu nih biar adil, mungkin
Tadi sempat dibahas bahwa hal yang paling krusial adalah bagaimana meningkatkan kepedulian atau awareness dari masyarakat melalui sharing yang juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada best practices, Bu, baik di Indonesia maupun di daerah lain yang membuktikan bahwa upaya social engineering ini tuh bisa sangat menjadi katalisator dalam upaya penanganan pemukiman kumuh ini gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaannya, semoga singkat. Selanjutnya nanti pertanyaan untuk Pak Nyoman. Pertanyaannya adalah tadi sempat disampaikan bahwa ke depannya rencana pembangunan kota di Malang itu juga mengutamakan teknologi 4.0. Selain memastikan bagaimana kampus-kampus maupun institusi pendidikan ini memiliki laboratorium pengembangan mahasiswa. Begitu. Nah, untuk di pemukiman kumuh, contoh-contoh teknologi 4.0 itu seperti apa saja sih dan apakah sudah ada yang memang diterapkan di Kota Malang maupun di Indonesia? Mungkin pertanyaannya dua itu, silakan Bu Endra dulu yang menjawab. Terima kasih Mbak. Contohnya mana ya? Contohnya mana? Beberapa sama sih sebetulnya, saya juga dari perguruan tinggi beberapa kali di Tambora maupun di kita sukanya di Penjaringan. Terus terang kita masuk itu mereka tidak peduli. Mungkin tidak menolak ya, tapi tidak peduli. Itu yang membuat kita tuh sampai bingung. Ini sebenarnya masyarakat ini pengen dibantu atau tidak? Ternyata kita harus paham bahwa mereka itu yang paling penting buat mereka adalah bisa tidur, bisa makan. Apapun itu yang kondisinya mereka tidak peduli. Bahkan ada beberapa cleaning service ya di kampus kami. Pernah saya tanyakan, kamu tinggal di mana? Karena waktu itu dia sakit, terus saya telepon, kebetulan saya bagian ngurusin begituan juga karena di koperasi ya. Kamu tinggal di mana? Ibu jangan ke sini, Bu. Ternyata dia di bawah kolong jembatan layang. Sampai saya bingungnya itu sampai saya tanya, gimana kamu bisa hidup sehat kalau di situ? Bu, yang penting saya setiap hari bisa makan, saya ada tempat untuk tidur. Nah, ini satu hal yang membuat kita bingung, apakah masyarakat yang tinggal di perkotaan itu sudah memiliki budaya berkota. Kayaknya agak sulit ya, agak sulit. Berbeda dengan dulu waktu saya coba tangani yang Krica yang di Jogja itu kegiatan betul-betul kita hampir setiap malam mengeluarkan uang untuk ya makanan, minuman sedikit gitu ya. Kita ngobrol, itu kegiatan sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Kalau dari Menpera, Kemenperanya tidak menyarankan, tapi kebetulan saya orang Jogja jadi saya nyaman sekali gitu. Ngobrol sepanjang malam, bolak-balik setiap hari ketemu. Baru keluar ide dari mereka, Bu, kita bukan di kumuhnya yang dia pengenkan. Penghasilannya cukup. Sehingga pada saat menangani kumuh, kemungkinan waktu itu kita berikan ruang untuk mereka. Kekumuhan yang ada di Krica itu rada aneh. Jadi satu rumah itu ternyata dihuni, siang berarti dia malamnya jualan angkringan. Nanti kalau malam berarti yang jualan siang dia tidur. Jadi satu rumah itu dua orang yang menyewa. Seperti itu. Kemudian kita coba waktu itu dengan kebetulan Pak Lurahnya juga cukup bagus gitu ya di dalam
ternyata memang mohon maaf ini memilih Pak Lurah di tempat kumuh itu kalau bisa yang preman, Pak. Betul, itu untuk pendekatannya itu harus yang jangan yang birokratis deh. Saya kenal betul kebetulan yang lurah yang itu tuh memang dulunya bekas preman. Saya tahu, saya orang Jogja, saya tahu. Itu ternyata cukup greget juga untuk semua orang tuh takut dan hormatnya itu beda gitu ya. Tidak hanya hormat, oh iya tuh Pak Lurah enggak. Ternyata cara bicara dan sebagainya itu lebih mengena kepada orang-orang seperti ini. Nah itu yang mungkin kadang di luar teori itu nggak ada, di pedoman manapun juga nggak ada. Tapi ternyata keberhasilan itu adalah justru pada saat kita memposisikan sebagai mereka. Yaitu yang setiap malam saya tuh nongkrong di situ, apapun ya udah sampai akhirnya baru ketemu. Itu setelah saya mungkin observasi itu mungkin 2 bulan ya. Habis waktu saya sampai dimarah-marahin dulu kalau nggak salah Pak Kus ya, Pak Kus Wardono tuh yang pegang itu. Saya pulang dari sana tuh nggak ada dapat hasil apa-apa. Terus saya pikir ini harus ada sesuatu. Ya udah saya tinggal di Jogja, setiap malam nongkrong di situ udah sama kayak preman juga. Akhirnya baru ketemu. Yang mereka inginkan konsepnya seperti ini. Tapi apakah ya memang perlu waktu gitu. Perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga dan perlu orang yang itu yang perlu. Jadi terus terang saya belum menengok lagi ke Kricak lagi setelah berapa lama. Mudah-mudahan mereka sudah agak cukup lebih baik lah ya. Dan mereka waktu itu memang minta dibangunkan ini. Akhirnya sampai mereka paham, Bu, jalan lingkungan yang ini sempit. Kalau hujan banjir, oke. Jadi kita program ke situ. Jadi akhirnya kesadaran bahwa ini sempit, itu tidak mudah. Baik. Hanya menyatakan, oh ini jalan ini sempit gitu aja. Itu tidak mudah. Oh rumah saya ini angin roboh, hanya untuk berpikir seperti itu aja mungkin tidak nyampe semua orang. Nah kesadaran dari mereka, itulah yang perlu sebetulnya. Jadi mungkin dari mulai level ke paling bawah, kalau dari sisi sistem pemerintahan ya Pak Lurahnya itu yang harus tahu, kalau RT mungkin warga ya, Pak Lurah lah yang aparat itu kan Pak Lurah ya. Itu yang memang betul-betul harus paham betul dengan masyarakatnya. Dan misalnya gini, ada orang datang ke satu RT atau RW seharusnya kan aturannya lapor. Nah itu yang seperti itu tuh ditertibkan pasti tidak akan banyak bangunan berubah menjadi lebih padat. Saya kira itu Mbak pengendalian. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Tadi menarik ya dari mulai estate manajernya, udah gitu penerapan social engineering juga nggak bisa asal-asalan, harus benar-benar terlihat dari akar masalahnya. Dan tentunya butuh waktu ya Ibu. Baik, monggo selanjutnya Pak Nyoman. Ya, terima kasih. Teknologi 4.0 ya. Ngajak masyarakat bikin melek teknologi itu kan susah. Yang jadi malah salah jalan kan. Ya, tapi gini, yang kami lakukan, tapi ini yang di Brawijaya dan di Malang. Kalau di kampus lain kami masih belum tahu inovasinya bagaimana. Yang sudah berjalan saat ini masyarakat di beberapa kampung dari binaan di Brawijaya itu sudah punya satu web khusus mereka memetakan permasalahannya mereka dengan menggunakan GIS. Jadi kami melatih beberapa karang taruna begitu. Kemudian mereka kami latih untuk memetakan itu dan kemudian nanti dibikin semacam, tapi yang aplikasi ini masih belum selesai. Aplikasi jadi masyarakat itu nanti bisa tahu asetnya itu di mana saja, maksudnya aset kampung ya, aset masyarakat, aset sosialnya mereka, kemudian juga permasalahan-permasalahan permukiman. Kemudian di titiknya itu nanti ada penjelasan. Itu yang sedang kami lakukan. Ini masih dalam proses usulan, tapi dari bank sampah Malang. Jadi kita kan punya inovasi bank sampah itu, yang kemudian diduplikasi di banyak kota. Bank sampah ini kita bank sampah
menyerahkan sampah untuk ini nabung begitu, tapi bank sampahnya yang datang. Ya, sampai sekarang sih itu yang masih kami sedang kembangkan. Juga nanti yang terkait dengan kesehatan. Jadi masyarakat bisa lapor tentang kesehatan masyarakat itu ke puskesmas. Tadi puskesmas itu punya semacam aplikasi yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, sedikit menambahkan dari ke Bu Enggar tentang contoh ekonomi ya, tentang sektor ekonomi yang membantu masyarakat. Warna-warni di Kota Malang. Ini salah satu contoh yang bagus. Jadi awalnya kan memang daerah itu daerah kumuh, terus banyak yang ilegal juga di sana. Kemudian teman-teman mahasiswa datang ke sana, kemudian mereka diskusi dengan masyarakat, tapi bukan dari Brawijaya, waktu itu dari Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada kerjasama dengan perusahaan cat, ya Pak Selamat ya. Jadi perusahaan cat waktu itu yang ada di Malang, kemudian mereka mau bantu dan idenya adalah bikin cat warna-warni itu Pak. Nah, dengan adanya warna-warni awalnya tidak berorientasi untuk wisata, tapi dengan warna-warni itu dengan sendirinya orang lain jadi tertarik datang ke sana. Nah, kemudian lama-kelamaan mereka bentuk sendiri, ada kelembagaannya, sampai mereka bikin souvenir, bikin macam-macam, sampai sekarang orang masuk kampung itu harus bayar. Nah, ini jadi masalah. Masuk ke sana jadi masalah, jadi maksudnya harus bayar gitu. Orang-orang datang masuk ke warna-warni itu harus bayar. Nah, ini ada memang tadi ya belum selesai, tapi ternyata ekonomi itu ternyata merupakan salah satu elemen kunci yang perlu diselesaikan di permukaan kumuh itu. Karena dengan begitu mereka sudah tahu bahwa pemukimannya bisa mendatangkan hasil, mereka bisa berkesempatan untuk hidup di situ, mereka akhirnya care. Gimana caranya permukiman saya jadi bagus? Memang kan nggak berhenti sampai permukimannya harus bagus, tapi target aslinya adalah bagaimana saya harus pindahkan begitu. Saya enggak harus tinggal di sini gitu. Tapi sekarang masih tahapnya atau yang kita selesaikan masih sampai di situ. Masih permukimannya bagus dan sehat saja. Tapi ya masih ada masalah yang perlu kita terus kerjakan begitu. Ya, itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mari saya buka kembali sesi tanya jawabnya. Saya sudah lihat ada satu penanya. Ya, itu silakan mikrofonnya di sebelah. Mohon izin kalau boleh menyebutkan nama dan juga instansi, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator dan Ibu Bapak narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaman dari panitia dari PMO ya. Jadi tadi mendengarkan paparan Ibu Endra dan Bapak dari Brawijaya, saya sangat banyak input buat kita bekerja gitu ya. Nah, hanya saja saya agak pesimis kalau tadi yang diutarakan oleh Ibu membuat bingung gitu ya. Artinya apa? Kalau menangani kawasan kumuh mungkin ada batasnya enggak gitu Bu ya. Karena kalau kita terus gitu ya di feeding gitu ya. Kami dulu pernah menangani Kampung Improvement Program mungkin ya tahun 90-an PU. Pendekatan PU hanya kepada infrastruktur ya. Nah, sekarang mungkin agak berbeda. Ada tambahan plusnya adalah peran serta masyarakat. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pengalaman itu batasan kumuh dan tidak kumuh itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, karena tadi kan kalau udah nyaman ya sudah, namanya nyaman gitu ya. Kalau di tempat yang kotor ya udah living with trash gitu ya, garbage gitu ya. Nah, jadi living harmony with flooding dengan banjir gitu ya, gitulah kira-kira. Karena jadi kalau kita mau membenahi itu batasan waktunya kapan ini, sampai kapan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dulu di Kemayoran gitu ya, kemudian tadi Ibu disebut Gandaria gitu ya,
Sekarang malah bangunan-bangunan tinggi. Ya berubah total malah. Kumuhnya nggak ada. Nah gitu ya. Nah ini jadi bagaimana kita membuat suatu strategi agar masyarakat itu ya sebetulnya lingkungan bersih aja udah cukup gitu. Ya, ventilasi ada gitu ya, kira-kira gitu. Biar udara sehat mengalir dan lingkungan bersih, itu aja sebetulnya. Kalau kita lihat mau membenahi lingkungan kumuh gitu, nggak perlu ada bongkar-bongkar gitu ya. Mungkin seperti itu nantinya. Ya, yang penting masyarakatnya care. Nah, care terhadap kebersihan aja dulu gitu. Karena yang tanda petik kumuh itu kan hanya kebersihan aja sebetulnya. Tuh kira-kira. Nah, bagaimana kita membatasi waktu itu agar kita dari PMO kita bisa membuat suatu program nantinya mungkin ya, bagaimana masyarakat itu bisa paham, mau, dan peduli terhadap lingkungan yang bersih, itu aja lah gitu ya. Kira-kira itu seperti itu gitu. Nah gimana caranya gitu ya, Baik. cara saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sudiana. Saya mungkin buka satu lagi. Banyak. Monggo teman-teman panitia bisa bantu pilih, di depan ada Ibu, di belakang ada Bapak, ini di depan sini yang rambut pendek. Boleh, biar adil, satu laki-laki satu perempuan. Silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan. Saya hormati Mbak Moderator dan Ibu Bapak narasumber. Saya sharing Bu, kebetulan nama dulu. Nama saya Ibu Lini Tambayong, saat ini Kepala Bapelitbangda Kota Manado. Jadi kami hadir dari Manado bersama teman kami dari Dinas Perkim karena Manado sudah masuk metropolitan Bimindo. Nah, saya share tahun 90-an akhir hampir tahun 2000 saya adalah pelaku waktu itu di Cipta Karya. Jadi kita yang bikin yang kip-kip itu yang Ibu bilang tadi. Nah, kemudian sejalan dengan saya membangun perbaikan kampung, saya melakukan, saya melanjutkan studi S2. Tesis saya ambil dengan judul KIP. Jadi memang menarik, kenapa saya datang saat ini, karena menariknya kenapa ini bukan Cipta Karya tetapi ATR yang bikin. Ya kan baru sekarang mungkin karena saya orang tata ruang. Jadi habis tata ruang duluan, Cipta Karya, dan tata ruang bolak-balik dan kumuhnya berkelanjutan. Lokasi tesis saya dulu kita bangun jalan lingkungannya. Sekarang jadi ekspansi pemukiman itu sendiri. Jalan jadi warung, jadi ruang bersosialisasi, bahkan kamar. Kemudian saluran yang kita bikin bagus-bagus ditutup lagi, Bu. Padahal waktu saya menyusun tesis itu rekomendasi saya membuat rumah susun. Sampai sekarang tidak jadi-jadi dan kumuhnya berkelanjutan. Memang kami juga pada saat menyusun Perda Kumuh, Kota Manado melakukan survei dan wawancara ke masyarakat, memang mereka tidak mau untuk tinggal di rumah vertikal. Nah, tetapi Bu, kita kan harus melihat ke negara-negara maju yang memang sudah mengkota, itu memang mau tidak mau harus vertikal, karena Manado mereklamasi itu sudah, tetapi mereklamasi itu bukan salah satu cara juga untuk menyiapkan rumah-rumah tapak kan, jadi memang jauh, harus berani Bu, karena di kota-kota apalagi Manado itu ada 5 sungai. Semua garis padan sungai udah rumah, dan garis padan sungai itu kan ilegal. Nah mau kemana? Nggak mungkin kan kita mau bikin rumah tapak.
bedah rumah, sedangkan notabene itu sudah ilegal. Sehingga jawabannya memang kita harus siap, namanya kota adalah dengan rumah susun. Rumah susun itu pun kategori rumah sewa. Kenapa bukan rusunami? Karena mereka itu pendatang berkaca di kawasan Kumuh yang menjadi lokasi penelitian saya, itu mereka berdagang. Setelah sukses, mereka beli rumah di tempat lain dan orang kampung gantian. Jadi Kumuhnya berkelanjutan sampai saat ini. Nah, jadi itu yang mungkin tadi mungkin masih ragu-ragu kan Bapak Ibu ke rumah susun. Namun saya melihat jauh ke depan, itu seharusnya kita lakukan lompatan jauh. Walaupun memang banyak tantangan. Karena apa? Setiap hari penduduk bertambah. Sedangkan tanah tidak bertambah, iya kan? Makam saja sekarang sudah bersusun. Di Manado itu banyak makam yang memang sudah bersusun. Jadi orang hidup pun harus beradaptasi, itu kan nama adaptasi. Mana lagi kalau kita mau rumah tapak, memang banyak yang tidak rela untuk tinggal di situ. Tetapi mau kemana lagi? Ya kan, di Manado ada satu kawasan kota baru. Itu adalah lahan perkebunan kelapa. Tapi akhirnya berganti jadi kuning, sama dengan Malang tadi Pak. Dan banjir Manado itu karena apa? Bottlenecking, sepanjang garis padan sungai, itu kawasan kumuh. Mau kemana mereka kalau tidak harus ke, dan itu kalau tadi mungkin Pak Agus ya, adalah salah satu cerminan kegagalan kota untuk menyiapkan urbanisasi. Tidak, pemerintah itu harus melihat keseimbangan desa dan kota. Sekarang orang desa itu bisa makmur, ya kan? Tidak semua harus ke kota. Di desa dia bertani, justru ya kan di masa Covid orang-orang kota pulang ke desa bertani, mereka sukses. Di kota hilang pekerjaan. Jadi harus ada juga di tingkat pemerintah pusat itu keseimbangan antara desa dan kota. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Karena waktu kita tinggal 8 menit, mungkin Bapak Ibu bisa masing-masing 4 menit dalam menjawab 2 pertanyaan tersebut. Saya dulu. Silakan, bisa langsung Oke, digabung. Terima kasih, menjawabnya. langsung 2 pertanyaan aja. Saya jadi ingat dulu ada 2 pengalaman. Yang pertama, waktu saya kuliah S2 di Surabaya waktu itu. Saya bersyukur sekali dosen saya itu Prof. Johan Silas, Pak. Saya ikut beliau kemana-mana, jadi belusuan kemana-mana itu ikut. Pada saat itu ada penertiban kawasan-kawasan kumuh yang dilakukan oleh gubernur waktu itu. Saya mungkin ada teman-teman dari Surabaya, mungkin nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Di sepanjang sungai ya ada satu sungai di Kali Jagir. Di sepanjang Kali Jagir itu sampai di bulldozer semuanya. Terus didata masyarakatnya oleh Pak Wali Kota dan Pak Gubernur. Nah kemudian Pak Gubernurnya manggil bupati-bupati di sekitar Jawa Timur itu, dipanggili satu-satu, kemudian ini wargamu, dikembalikan lagi ke bupatinya. Nah, jadi satu hal yang saya catat adalah permasalahan ini bukan hanya masalah satu kota saja, ini masalah sinergi banyak satu wilayah, Pak. Jadi tadi Bu Tambayong tadi bilang kesetimbangan desa kota itu memang satu hal yang sangat penting. Kemudian pengalaman yang kedua, saya juga alhamdulillah saya sempat ikut melakukan program land readjustment, tapi bukan di Indonesia, di Jepang. Waktu itu sebelum masuk kuliah S3 saya sempat ikut di project itu, tapi saya cuma ikut 2 tahun di sana. Nah, Ibu bisa bayangkan tadi kalau ditanyakan tentang waktu,
Di Jepang saja yang masyarakatnya sudah sangat aware, bahkan mereka itu kalau mau menentukan warna kawasan, warna bukan berarti warna suasana Pak, warna bangunan di dalam kawasan itu, mereka ada diskusinya. Jadi masyarakat itu ngumpul, ada arsiteknya diundang oleh masyarakat itu, menentukan warna di daerah ini apakah pink ataukah hijau atau apa itu mereka diskusikan, sampai sedetil itu. Nah, itu saja untuk land readjustment, untuk merubah kampung yang kumuh itu menjadi kampung yang lebih baik dengan menata lahannya, itu butuh waktu 20 tahun, Bu. 20 tahun. Jadi tidak seinstan itu kalau Bapak bilang tadi nanya sampai kapan kita akan menangani perhubungan kumuh, tidak ada habisnya, Pak. Kan kita terus harus dampingi mereka. Tadi saya sampaikan di warna-warni itu, sekarang hanya sampai mereka merasa nyaman tinggal di situ. Lingkungannya harus bersih tadi ya, lingkungannya harus bersih, harus bagus, warnanya bagus, kemudian sanitasinya ada. Tapi belum sampai mereka berpikir atau punya mindset, saya tidak boleh tinggal di sini, ini belum. Saya tidak bisa begini, itu belum sampai ke sana, apalagi permukiman vertikal tadi. Apakah permukiman vertikal itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya mereka? Itu jadi pertanyaan lagi buat kita. Jadi Pak waktu itu kamu nggak bisa menentukan solusi itu sedemikian cepat. Kamu harus tahu dulu siapa yang kamu hadapi. Bicaralah dengan bahasanya mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu tahu ya baru kamu selesaikan dengan bahasanya mereka insya Allah akan bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Saya setuju dengan lompatan, bukan berarti saya enggak setuju dengan perhubungan vertikal. Itu cara yang bagus, di Jepang pun juga dilakukan hal itu. Tapi waktunya butuh. Yang saya amati sendiri 20 tahun. 2 tahun saya ikut di sana, kemudian saya S3, kemudian saya sampai balik ke sini, belum selesai sampai dengan hari ini. Tapi sudah berjalan perbaikannya. Jadi kalau ditanya tentang waktu dan kemudian ya namanya kita merubah mindset masyarakat dari tadi disampaikan oleh Bu Endra bahwa sekedar hanya tinggal bisa ada shelter saja, mereka bisa tidak kehujanan, panasan, bisa makan, itu jadi permukim yang saya bisa berkembang secara pribadi saya, manusia saya. Ini kan butuh waktu panjang. Dan ini memang tugasnya kita di situ, tugasnya pemerintah untuk memfasilitasi hal itu. Kalau bisa serahkan ke masyarakat, buyar lagi juga, nggak bisa. Kan pengendalian juga kita harus ada gitu. Ya, baik. Itu mungkin. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya nanti Bu Endra sekalian ditambahkan, kenapa sih ATR ini harus berperan juga, bukan hanya mungkin cipta karya di sini ya. Nah, silakan. Gak apa-apa. Terima kasih. Tadi ada, memang betul Pak Maman, ini sangat berkaitan juga. Sekarang mungkin banyak yang planner ya di sini ya. Mungkin banyak yang planner semua. Saya ingin tahu apakah pada saat kita menyusun rencana tata ruang, kita hitung masyarakat pengguna. Mungkin tidak. Selalu kita bicara masalah proyeksi penduduk. Seperti mungkin tadi contohnya gampang sekali, setiap ada universitas pasti akan muncul kumuh. Karena kita tidak pernah berhitung berapa mahasiswa yang akan menggunakan, kebetulan bukan planologi S1 ya. Kalau di S1 saya sampai ini proyeksikan penduduk bagaimana? Sekali kita bangun industri pasti akan menarik orang. Jadi kalau saya lihat kalau di dalam membuat tata ruang kadang-kadang ya seolah-olah kota itu benteng. Proyeksi penduduk ya dasarnya adalah itu. Tetapi kita tidak berhitung bahwa sekali kita bangun mall, mungkin pekerjanya tidak dari kota itu. Itu yang menarik urbanisasi. Oleh karena itu, kembali sebetulnya intinya adalah di tata ruang. Jangan semua lahan itu seolah-olah 20 tahun akan
habis digunakan untuk 20 tahun. Nanti kasihan planner yang 20 tahun lagi mau bikin apa lagi? Kita nggak pernah, saya juga bingung gitu ya. Kebetulan yang S2 saya di planologi di Australia, ada lahan cadangan. Lahan cadangan itu ada, kalau kita di pola ruang kan semua terpakai, seolah-olah 20 tahun lagi itu terpakai gitu Pak. Nah itu yang kita tidak pikirkan, nah nanti 20 tahun lagi mungkin anak kita yang lulusan planner akan bingung nggak ini? Mau ke atas kah, mau ke bawah tanah kah, mau kemana lagi bingung. Kitanya mungkin sudah nggak ada gitu. Artinya memang di dalam membuat rencana tata ruang itu seolah-olah bahwa proses urbanisasi ini, lahan ini sampai kapanpun akhirnya bertambah padat gitu terus. Itu yang mungkin membuat bahwa ya sebagai satu acuan sih boleh-boleh saja ya, karena itu satu rencana gitu ya. Berarti kalau saya di Kuning sini boleh. Nah nanti 20 tahun lagi kalau ada orang mau membangun di Kuning itu apakah terus di atasnya? Kemana lagi? Adanya tambah padat dan padat dan padat. Itu yang kita tidak pikirkan. Satu, bikin kawasan industri oke, gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir ini kawasan industri ini perlu tenaga kerja berapa? Orangnya mau tinggal yang di mana? Airnya bisa enggak sih kota ini mensuplai? Sampahnya bisa tidak? Kembali ini kenapa di ATR? Kalau Cipta Karya mungkin beda ke sektornya infrastruktur ya Bu ya. Tapi kalau ini sebetulnya intinya, makanya saya sedih juga ini Undang-Undang Cipta Kerja ini kenapa jadi begini gitu ya. Padahal saya lihat sebenarnya di dalam skala RDTR itu sudah bagus ya Pak ya. Cara berpikirnya yang diatur di dalam Cipta Kerja. Sayang saja agraria dan tata ruang kok ya masuk di bawah Cipta Kerja gitu, bagus itu saya sih. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan. Tapi ini sebetulnya adalah itu bahwa kita itu tata ruang seharusnya menjadi pengendali semuanya. Kalau itu juga tidak tertib ya sulit. Nah yang sering kita tertibkan biasanya berkaitan dengan badan usaha. Atau perumahan yang agak mahal dikit gitu. Tapi pernah nggak kita melakukan penertiban bahwa misalnya di dalam satu kampung seharusnya dia berapa gitu. KLB-nya sekian, pernah nggak kita tertibkan? Tidak pernah. Tetapi kalau misalnya di sepanjang Antasari, sepanjang Kemang itu selalu ada penertiban gitu. Tapi yang tempat kumuh nggak pernah. Karena memang pemerintah tidak sanggup. Terus ini orang mau ada ketidaksanggupan untuk melakukan itu. Tetapi kembali mungkin ke Pak Maman bahwa satu memang bertahap Pak. Tetapi kecepatan itu harus kita kejar. Gunakan di level pemerintah lurah sebagai yang memiliki masyarakat. Kalau kita di levelnya Pak Camat terlalu tinggi mungkin ya, atau gunakan RT RW gitu ya. Memang sulit sih, tapi memang harus. Kemudian itu tadi Mbak ya. Baik. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup malam. Melengkapi, sudah cukup malam juga. Terima kasih sekali lagi atas jawaban-jawabannya. Dan saya nggak akan merangkum banyak Bapak Ibu, namun semoga ini bisa menjadi pemantik diskusi. Namun sebelum saya simpulkan, mungkin sedikit ada tanggapan tambahan untuk mikrofon sebentar. Sedikit tadi ini pertanyaan Ibu Tambayong menarik sekali ya, kenapa ATR ikut-ikut ngurusin kampung kumuh. Jadi begini Bu, jadi kalau Ibu mengikuti perkembangan organisasi di kami di ATR itu basisnya adalah land management paradigm, itu
Dari ada land tenure, land value, land use, dan land development. Jadi di dalam struktur kita itu ada di sana direktorat pengadaan lahan dan pengembangan pertanahan. Nah, land development itu masuk Bu di situ. Ya, kemudian kalau dalam konteks kami PMO ini, kan kita memang tidak melakukan sendiri. Jadi kita nanti akan menghadirkan juga dari Cipta Karya. Ya, kita banyak sekali ini Pak Igi ini kan dari Cipta Karya, dari sudah purna bakti, sudah purna tugas, tapi menjadi channel kita untuk bekerjasama dengan teman-teman di PU. Jadi kita memfasilitasi saja Ibu. Ya, tetapi yang tadi disebutkan Pak Suryaman, pendekatan perbaikan kampung, heavy-nya kepada infrastruktur, itu harus kita agak warnai dengan tata ruang dan pertanahan Ibu. Saya kira seperti itu. Ya mungkin di hari-hari berikutnya kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wisnu untuk pelengkapnya ya tadi Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan kembali tadi ini harapannya bisa menjadi pemantik diskusi dari tadi permasalahan bagaimana persetujuan atas definisi dari pemukiman kumuh itu sendiri hingga permasalahan-permasalahan dan juga inovasi-inovasi apa yang sudah ada dan tentunya langkah-langkah yang mungkin cukup panjang yang harus ditempuh namun sangat bisa dipecah menjadi aksi-aksi nyata yang juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan multi stakeholder, integrasi kebijakan dan kelembagaan, pengoptimalisasikan tata ruang dan juga anggaran yang efektif. Tentunya tadi dari Pak Wisnu menyampaikan harus hits begitu ya, bahwa itu holistik, integrasi dan juga spasial. Dan ini harapannya Bapak Ibu setelah malam ini mendapatkan pemantik diskusi dari narasumber, besok Bapak Ibu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil dan bisa sharing dan juga berdiskusi atau memberikan masukan kepada tim PMO yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu dalam kebijakan lanjutan. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya tutup dengan pantun mungkin Bapak Ibu. Kami lihat masih ada pemukiman kumuh, sedih sekali ingin beraksi. Malam-malam kita bahas pemukiman kumuh, pulang dari sini kita siap beraksi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, mohon maaf bila mana ada kesalahan maupun ketidaksengajaan dalam acara ini mewakili panitia dan saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sambil menunggu MC, tepuk tangan dulu buat narasumber yang keren-keren. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi, serta kepada Ibu moderator yang telah memandu acara talk show pada malam hari ini. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Wisnu selaku Direktur PMO Jabodetabek Punjur dan didampingi Bapak Ignatius Widyananda selaku Koordinator Kelembagaan dan Permukiman Kumuh untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan plakat serta foto bersama. Penyerahan plakat pertama untuk narasumber kita, Bapak Inyoman Suluhwijaya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini penyerahan kenang-kenangan untuk Ibu narasumber kita, Ibu Indrawati Fatimah. Boleh berikan tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Baik, untuk penyerahan plakat yang ketiga kepada Bapak Suryaman, boleh naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat Bapak, dipersilahkan. Ya, ada plakat untuk Mbak moderator. Penyerahan plakat untuk moderator kita Mbak Swetania Puspalestari. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin bisa foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Wisnu, Pak Igi dan Pak Maman bisa di tengah. Kemudian kepada Bapak Muhammad Amin Cakrawijaya
Dipersilakan naik ke atas panggung untuk ikut foto bersama, Pak.